Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Raharjo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Malang tahun 2023. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi yang digunakan yaitu Madrasah Aliyah Negeri 4 Sleman, lingkup pendidikan Madrasah Aliyah, penulis saya sendiri Joko Raharjo SPD, pelaksanaan PPL aksi yang pertama Senin 19 Juni 2023, PPL aksi yang kedua Rabu 5 Juli 2023. Tujuan yang ingin dicapai, PPL aksi yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS pada materi komposisi fungsi. Pada PPL aksi yang kedua, meningkatkan minat belajar peserta didik pada materi sistem persamaan linier 3 variabel. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yang pertama, minat belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika masih rendah. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS matematika masih rendah. Yang ketiga, guru belum terbiasa menerapkan model dan metode pembelajaran bervariasi dengan media pembelajaran yang inovatif. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena dapat membuat peserta didik menjadi lebih antusias, aktif, dan interaktif dalam pembelajaran, sehingga minat belajar peserta didik meningkat. Dapat membiasakan peserta didik untuk berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi sehingga kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS meningkat. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru lain untuk membuat inovasi dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktek ini, sebagai guru yang memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan serta melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan desain pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, beberapa peserta didik kurang menguasai materi prasyarat. Yang kedua, jadwal pelaksanaan PPL tidak pada waktu pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, ruang kelas belum tertata dan belum tersedianya peralatan perekaman. Yang keempat, kemampuan peserta didik sebagai tim operator yang mendokumentasi kegiatan PPL belum cukup baik. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan? Yang pertama, mendorong peserta didik untuk mempelajari lagi materi prasyarat, lalu membuat pertanyaan pemantik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meminta izin dan dukungan dari kepala madrasah, lalu membentuk grup WA untuk menyiapkan peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meminta kerjasama dan dukungan dari teman sejawat yang membantu menyiapkan tempat dan peralatan untuk PPL. Lalu yang keempat, membuat grup WA untuk berkoordinasi dengan tim operator dan memberikan arahan serta bimbingan kepada tim operator. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan saintifik, TPEC, dan STEM dengan model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu metode gallery work pada PPL aksi 1 dan metode window shopping pada PPL aksi 2, dengan berbantuan media serta alat dan bahan pembelajaran yang inovatif seperti LKPD interaktif, PPT Canva, bahan ajar Flipbook, dan Quizzes. Lalu bagaimana prosesnya? Yang pertama, mengkaji literatur serta wawancara dengan teman sejawat, pakar, dan kepala madrasah. Menentukan strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dengan bimbingan dari dosen dan guru pamong. Lalu, menyusun perangkat pembelajaran yang mencakup RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, serta instrumen refleksi dengan materi komposisi fungsi pada PPL aksi 1 dan materi sistem persamaan linier 3 variabel pada PPL aksi 2. Lalu melaksanakan PPL aksi 1 dan 2 berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan PPL, dan yang terakhir membuat refleksi kegiatan PPL aksi 1 dan 2. Yang terlibat pada PPL aksi 1 dan 2
Yang pertama, peserta PPG, yaitu saya sendiri sebagai guru, dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan PPL, lalu peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran, kepala madrasah yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan PPL, teman sejawat yang membantu menyiapkan tempat dan peralatan pendukung PPL, dan peserta didik sebagai tim operator yang membantu mendokumentasi kegiatan PPL. Sumber daya atau materi yang diperlukan, peralatan pendukung kegiatan pembelajaran dan peralatan pendukung untuk video conference yang meliputi kelistrikan, kipas angin, LCD proyektor, jaringan internet, perangkat komputer, kamera digital, webcam, tripod, clip-on wireless untuk guru, mic wireless untuk siswa, serta cadangan kuota internet. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, guru mendapatkan pengalaman mengajar yang lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan metode yang bervariasi, serta menggunakan media inovatif yang berbasis teknologi digital. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih aktif, antusias, dan bersemangat dalam pembelajaran dengan menerapkan metode gallery work pada PPL 1 dan metode window shopping pada PPL 2. Yang ketiga, peserta didik menjadi lebih fokus dalam pembelajaran dan kemampuan dalam menyelesaikan soal HORTS menjadi lebih baik karena dipandu dengan LKPD interaktif. Yang keempat, berdasarkan hasil tes formatif, menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi komposisi fungsi adalah 81,25 dengan ketuntasan hasil belajar mencapai 75%. Yang kelima, berdasarkan hasil tes formatif menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar peserta didik pada materi sistem persamaan linear 3 variabel adalah 80 dengan ketuntasan hasil belajar mencapai 76,92%. Yang keenam, semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan RPP. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif. Karena minat belajar peserta didik meningkat berdasarkan hasil observasi pada peserta didik pada saat proses pembelajaran yang menjadi lebih aktif, antusias, bersemangat, dan lebih fokus. Kemampuan sebagian peserta didik dalam menyelesaikan soal HORTS juga menjadi lebih baik. Dari hasil tes formatif, ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 75% pada PPL pertama dan 76,92% pada PPL yang kedua. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala madrasah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lalu, respon rekan sejawat sangat positif. Mereka ingin membuat LKPD interaktif yang serupa serta memanfaatkan media belajar yang inovatif. Yang ketiga, respon peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran sangat baik, di mana mereka lebih antusias dalam pembelajaran dan merasa pelajaran matematika lebih mengasihkan. Yang menjadi faktor keberhasilan, bimbingan dari dosen dan guru pamong serta masukan dari teman peserta PPG lainnya. Dukungan kepala madrasah dalam memberikan izin, rekan sejawat yang turut membantu dalam menyiapkan kegiatan PPL. Kerjasama dari tim operator yang menyiapkan alat dan mendokumentasikan kegiatan PPL. Kesiapan dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemampuan guru dalam memilih model, metode, dan media pembelajaran. Serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan PPL sangat memadai. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, yang pertama, beberapa peserta didik masih perlu dorongan lebih untuk dapat aktif dalam proses diskusi dan presentasi kelompok. Yang kedua, adanya gangguan pada konverter LCD proyektor yang menyebabkan LCD berkedap-kedip saat kegiatan penutup pada PPL yang pertama. Yang ketiga, kecerahan hasil rekaman 2 kamera pada PPL 1 kurang baik, serta 1 mic wireless siswa suaranya terkadang hilang pada PPL yang kedua. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Seyogianya, guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta berkomitmen dalam mewujudkan tujuan pembelajaran demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Demikian laporan best practice yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.